Saat itu, aku mempunyai satu rencana untuk membuat acara reunian dengan teman-teman SMA sekaligus berwisata. Teman-temanku pun menanggapinya dengan respon positif. Dan setelah berdiskusi via grup chat saat itu, keluarlah satu tanggal yang tepat untuk semua bisa berkumpul, yaitu tepat di bulan Juli tahun lalu. Namaku Adli. Malam ini aku akan menceritakan kejadian yang kualami sekitar 1 tahun yang lalu itu. Tepatnya ketika aku dan teman-temanku sedang melaksanakan survei atau ekspedisi ke salah satu tempat wisata. Jauh sebelum hari H, aku yang masuk menjadi salah satu panitia di acara reuni ini berinisiatif untuk mengajak beberapa panitia lainnya untuk melakukan survei terlebih dulu ke lokasi itu, untuk mengecek tempat yang akan kami kunjungi nanti, menyewa villa, dan lain-lain. Agar saat hari H, kami tidak disibukkan lagi mencari villa. Apalagi aku dan teman-temanku belum pernah ke sana. Ya, sekaligus menghafalkan rute jalan. Singkat cerita, hari itu kami bersiap untuk survei ke sana, ke daerah situ Cilincah. Aku membawa satu set kameraku karena kebetulan aku sangat suka foto-foto. Sambil survei, aku bisa hunting foto di sana. Katanya pemandangan kebun teh di sana bagus sekali, membuatku tidak sabar ingin mengabadikan dan berfoto di sana. Pagi itu cuaca cerah. Jam 9 pagi kami berangkat menggunakan mobil dari Bandung. Namun tidak sesuai dengan prediksi. Yang kupikir jalanan lancar, ternyata kami terjebak kemacetan. Macet segala lagi. Enak ya lu pada, giliran macet gua yang nyetir. Di perjalanan kami berusaha untuk santai, mengobrol sambil sesekali bercanda untuk mencairkan suasana yang saat itu dalam keadaan macet. Waktu pun berlalu. Kini mobil kami sampai di pertigaan jalan. Dan jika dilihat dari maps yang kami gunakan selama perjalanan, sebentar lagi kami akan tiba di daerah Pangalengan. Kutancap gas mobil ini lumayan kencang. Sampai perlahan kami mulai memasuki jalanan yang sepi dengan pemandangan kebun teh yang indah sekali. Tidak mau membuang momen langka ini, aku pun menepikan mobil sebentar dan mengabadikan dengan berfoto-foto terlebih dahulu sebelum akhirnya lanjut perjalanan. Setelah merasa cukup, kami pun lanjutkan kembali perjalanan. Dan tak lama dari itu, kami sampai di tempat tujuan. Turun dari mobil, kami langsung melihat-lihat ke sekitar tempat wisata itu. Cepi dan Regi pun langsung mengurus masalah administrasi
untuk acara reunian kami. Aku yang sudah lelah menyetir beristirahat sejenak di sebuah warung yang ada di sana, sambil menunggu mereka selesai beradministrasi. Memang pilihan tepat, pikirku. Suasana sangat sejuk, hening, segar udaranya, berbanding terbalik dari penatnya daerah perkotaan. Setelah semua urusan selesai, kulihat jam menunjukkan jam 5 sore. Tidak mau terjebak malam di sini, kami pun berangkat pulang. Perjalanan kami pun berlanjut. Langit sudah mulai berganti gelap. Jalanan semakin sepi. Di depan kami terpampang sebuah jalan yang kiri dan kanannya kebun teh. Dan di sepanjang jalan itu sangat gelap. Tidak ada penerangan kecuali lampu mobil ini. Dari arah berlawanan, tidak ada kendaraan lain. Begitupun sebaliknya. Hanya ada mobil kami di sana. Aku jadi ragu. Guys, ini benar gak sih jalannya? Kok kayak sepi banget? Coba deh, gak ada penerangan, terus gak ada mobil yang lewat juga. Aneh deh. Cep, bener gak sih Cep? Cepi bilang jalan ini benar, sesuai dengan maps. Tinggal kita mencari pertigaan yang sebelumnya pernah kita lewati tadi. Ini padahal masih jam 7 malam, kok udah sepi banget ya. Udahlah, bismillah. Perlahan ku tancap gas mobil dan mencoba fokus kembali pada jalanan yang kami lalui. Pemandangan yang monoton membuatku agak sedikit mengantuk. Kulihat Cepi dan Regi malah sudah tertidur. Woi, udah bangun dong. Temenin gua nyetir. Woi. Elah. Gini nih kalau punya teman gak peka, bukannya gantian nyetir malah tidur. Cepi dan Regi tidak terbangun. Aku lanjut menyetir sampai entah kenapa aku merasa mobil yang kubawa ini terasa sangat berat. Iya, padahal jalan tidak menanjak dan terbilang lurus. Aneh. Terasa sekali setiap aku gas mobilku ini. Mobilku terasa seperti tidak bertenaga. Apa jangan-jangan ada yang rusak di mobilku? Belum sempat terjawab pertanyaanku itu, tiba-tiba kenapa nih? Tiba-tiba saja mobil ini sedikit oleng. Refleks aku pun berhenti mengerem mobilku itu, sampai membuat Cepi dan Regi terbangun dan bertanya kenapa. Entahlah, tiba-tiba saja mobil ini oleng. Padahal
Aku tidak mengantuk dan setir mobil tetap stabil. Kami pun turun dari mobil, mengecek segala keadaan. Tidak ada yang aneh. Hingga ku coba nyalakan mobil lagi. Mobilnya tidak bisa menyala, mogok. Aduh. Regi coba menenangkanku dan mengajak kami mendorong mobilnya ke pinggir untuk dicek. Regi lumayan ahli dalam memperbaiki mobil. Aku sedikit lega mendengar ucapannya. Ketika sedang mendorong mobil untuk menepi, kulihat tak jauh di depan ada pohon besar yang pinggirnya ada gubuk kecil yang cukup gelap. Gubuk itu terlihat seperti warung. Melihat itu kami pun mendorong mobil menuju ke bawah pohon untuk segera mengeceknya. Regi pun mengecek mobilnya, sementara aku dan Cepi mendekati gubuk kecil dekat pohon itu. Gubuk itu terlihat gelap dan sepertinya tidak ada orang. Ku cek handphoneku untuk menelepon seseorang yang mungkin bisa menjemput kami dan membantu kami. Tapi nihil, tidak ada sinyal. Tempat apaan sih nih ya? Sinyal gak ada, orang gak ada, mobil-mobil gak ada. Setan kali yang adanya nih. Begitu ucapku sedikit kesal. Cepi mengingatkanku, jangan sembarangan ngomong di tempat seperti ini. Pamali katanya. Aku tidak menggubris ucapan Cepi. Dan kulihat jam sudah semakin malam. Angin cukup besar ketika itu membuatku ingin buang air kecil. Karena sudah tidak kuat, aku pun buang air kecil di dekat pohon besar itu. Ntar ya, kencing dulu. Bentar, mau ikut kencing. Jangan ganggu ya. Gitu ucapku menyeleneh. Dan tak lama dari itu, ketika aku sedang buang air kecil, tiba-tiba Punten, numpang kencing, jangan ganggu ya. samar, ku dengar seperti ada yang menjawab ucapanku. Ya, jelas sekali terdengar seperti suara seorang perempuan. Dan tiba-tiba seperti ada yang melempar sesuatu dari atas pohon, tepat mengenai kepalaku. Refleks aku lihat ke atas. Astaga! Duduk sesosok perempuan berambut panjang terurai, berwarna hitam, memakai baju putih panjang, sedang duduk di dahan pohon besar itu sambil memainkan rambutnya dan menatapku. Kakinya digerak-gerakan. Ke depan belakang sambil tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang aku langsung berlari menuju teman-temanku.
Aku langsung mendekati Cepi. Cep, ada kunti, Cep. Ada kunti di pohon, Cep. Ketika aku dekati Cepi, Cepi nampak berbeda. Dia tiba-tiba saja berdiri kaku, menatap tajam ke arahku dan berteriak histeris seperti orang kesurupan. Cep, kenapa, Cep? Cep, sadar, Cep. Regi yang melihat Cepi pun juga kebingungan. Kami coba menahan badan Cepi yang ketika itu terus ingin berjalan masuk ke dalam hutan di pinggir jalan itu. Cep, sadar, Cep. Istighfar, Cep. Aku hanya bisa membaca doa-doa sebisaku. Dan kini Cepi terlihat memegang kepalanya seperti orang kesakitan. Suasana menjadi sangat tegang ketika tiba-tiba terdengar cekikikan seorang perempuan yang seakan mengelilingi kami. Dan tak lama Cepi pun jatuh pingsan. Tak lama setelah Cepi tak sadarkan diri, dia pun membuka matanya. Aku bertanya kenapa. Dia bilang tadi ada sosok perempuan tinggi besar yang dia lihat di sekitar pohon itu. Dan ketika itu dia langsung tidak ingat apa-apa lagi. Aku pun menceritakan apa yang kualami. Kami bertiga pun merasa ada yang tidak beres di situ. Setelah menunggu lumayan lama, akhirnya ada sebuah motor yang melintas di jalan itu. Dua bapak-bapak yang mungkin tinggal di daerah sana. Kami menyetopnya. Mereka bertanya kenapa. Kami bilang mobil mogok dan kami menceritakan apa yang kualami. Bapak itu berkata, beberapa bulan yang lalu ada juga orang yang mengalami kejadian seperti kami. Sebuah mobil yang berisi 5 orang penumpang yang juga diganggu oleh makhluk halus di daerah sana. Persis kejadiannya. Bapak itu menyarankan jika melewati jalan itu tengah malam, jangan ganjil, karena nanti akan sial. Entah apa yang terjadi saat itu, tapi kejadian itu benar-benar terjadi. Entah mungkin mitos itu benar atau tidak. Yang pasti yang kualami membuka mataku bahwa makhluk lain bisa hadir kapan saja di sekitar kita. Dan sikapku pun salah. Sembarangan, sompral, naif, membuat mereka merasa terganggu. Ketika aku mungkin mengotori tempat tinggal mereka.